Patrick Kluivert berguru ke legenda sepak bola dunia sebelum bertemu Cina dan Jepang. Mantan pelatih timnas ingatkan Indonesia agar tidak terjebak dalam perangkap China. Rekap terbaru hasil pertandingan pemain abroad timnas Indonesia di Eredivisie. Simak berita selengkapnya sebagai berikut. Patrick Kluivert berguru ke legenda sepak bola dunia demi persiapan timnas Indonesia lawan Cina dan Jepang. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, belakangan ini tampak aktif menjalin pertemuan dengan sejumlah nama besar di dunia sepak bola. Bukan sekedar reuni atau temu kangen, pertemuan-pertemuan itu ternyata punya makna yang lebih dalam. Kluivert seolah sedang berguru taktik dari para legenda sepak bola dunia demi memperkuat skuad Garuda menghadapi tantangan besar di depan mata, yaitu laga krusial melawan Cina dan Jepang. Nama-nama besar seperti Ronaldinho, Edgar Davids, hingga Thierry Henry menjadi beberapa sosok yang terlihat menjalin komunikasi intens dengan Kluivert. Sebagai mantan rekan sesama pemain di era emas sepak bola Eropa, mereka memang punya kedekatan personal. Tapi kali ini, pembicaraan mereka tampaknya tak sekedar nostalgia masa lalu. Kluivert nampaknya bisa menyerap berbagai pandangan soal strategi menyerang, kedisiplinan bertahan, dan bagaimana mengatur tempo saat menghadapi tim-tim kuat seperti Jepang. Momen pertemuan Patrick Kluivert dengan legenda-legenda sepak bola tersebut diupload oleh akun Instagram 433NL dan kemudian di-repost oleh Patrick Kluivert di Instastory-nya. Sebagaimana kita tahu, timnas Indonesia kini tengah bersiap untuk 2 laga penting di kualifikasi Piala Dunia 2026. Lawan yang akan dihadapi bukan sembarangan. Cina dikenal dengan strategi perangkap serangan balik, sementara Jepang adalah tim yang sudah matang secara teknis dan taktik, serta selalu tampil disiplin. Kluivert yang baru memulai petualangannya sebagai juru taktik Garuda, tampaknya sadar bahwa pendekatannya harus matang dan penuh perhitungan. Maka dari itu, bertemu dan berdiskusi dengan para legenda bukan sekadar ajang pamer jaringan, tapi benar-benar bagian dari belajar dari yang terbaik. Kadang untuk membawa tim ke level lebih tinggi, kita perlu mendengar dari banyak perspektif, ungkap Kluivert dalam salah satu wawancaranya. Saya percaya pengalaman para legenda ini bisa memberi saya sudut pandang baru yang bisa saya terapkan di Indonesia. Apa yang dilakukan Kluivert ini seolah menunjukkan bahwa dirinya tidak gengsi untuk terus belajar, bahkan setelah punya segudang pengalaman sebagai pemain dan pelatih. Ia juga memberi sinyal bahwa timnas Indonesia saat ini tak ingin hanya jadi penggembira di level Asia, tapi mulai menatap lebih jauh, lebih tinggi. Patrick Kluivert adalah pelatih yang tidak gengsi untuk belajar. Terbukti ketika kekalahan telak yang diperoleh saat melawan Australia karena menggunakan taktik menyerang yang agresif. Patrick Kluivert tidak gengsi merubah taktiknya ketika melawan Bahrain yang lebih tampil stabil dalam menyerang maupun bertahan. Pertanyaannya sekarang, apakah ilmu yang dibawa Kluivert dari para legenda tersebut bisa membuat Garuda tampil lebih tajam dan taktis melawan Cina dan Jepang? Kita tunggu saja di lapangan, tapi satu hal yang pasti, usaha dan keseriusan sang pelatih pantas mendapat apresiasi. Karena membangun tim tangguh dimulai dari kemauan untuk terus belajar dan berkembang. Selain itu, laga krusial timnas Indonesia melawan Cina mendapatkan perhatian yang lebih dari mantan pelatih timnas Indonesia, Rahmat Darmawan. Lewat kanal YouTube Bicara Bola Besutan Akmal Marhali belum lama ini, Rahmat Darmawan menegaskan 3 poin dari Cina wajib diamankan, tetapi juga timnas harus ekstra hati-hati pada perangkap Cina. Meski pada pertemuan pertama Indonesia kalah 1-2, namun momen duel di kandang sendiri tak boleh dilewatkan tanpa kemenangan. Meski tak mudah, kemenangan adalah harga mati. Menurut RD, tim Naga pastinya akan bermain habis-habisan. 2 kekalahan beruntun dari Australia dan Arab Saudi di laga terakhir membuat Branko Ivankovic beserta semua pemainnya tak ingin pulang dengan tangan kosong, apalagi sampai kalah.
Kita nggak boleh lengah atau menganggap remeh Cina. Cina pasti punya strategi yang bisa membuat kita terlena dan masuk perangkap mereka, ungkap Rahmat Darmawan. Rekap pertandingan pemain abroad Timnas Indonesia di Eredivisie tanggal 15 Mei 2025. Hasil luar biasa didapatkan oleh klub Eliano. Eliano Reinders muncul sebagai penentu kemenangan PEC Zwolle pada pekan ke-33 Liga Belanda pada Kamis 15 Mei dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Eliano bermain sebagai starter. Penggawa Timnas Indonesia itu bermain sejak menit pertama sebagai bek kanan di pertandingan melawan Willem II. PEC Zwolle memulai laga ini dengan baik karena mampu unggul lebih dulu berkat gol Younes Namli di babak pertama. Namun, tuan rumah bisa menyamakan kedudukan menjadi 1-1 melalui gol Jesse Bosch pada menit ke-72. 7 menit berselang, Eliano muncul sebagai penentu kemenangan. Ia berhasil mencetak gol kedua buat PEC Zwolle, sekaligus membantu timnya membawa pulang kemenangan. Di laman SofaScore, Eliano mendapatkan rating yang cukup tinggi, yaitu 7,7 berkat 1 golnya. Hasil positif juga diraih oleh Calvin Verdong yang memperkuat NEC Nijmegen. Verdong dan kawan-kawan menang dengan skor meyakinkan 3-0 atas Enak Breda di Stadion De Goffert. 3 gol kemenangan NEC Nijmegen dijaringkan oleh Brian Pereira dan brace dari Brian Linssen yang baru masuk di babak kedua. Pada laga ini, Calvin Verdong tampil penuh dan untuk kedua kalinya dipercaya tampil sebagai kapten tim. Verdong mendapatkan rating 7,2 dari SofaScore. Sementara itu, hasil mengecewakan justru didapat Miss Hilgers bersama FC Twente. Bermain di kandang sendiri, Twente takluk 2-3 dari AZ Alkmaar. Twente sempat unggul 2-1 di pertandingan ini. Namun, Alkmaar bisa membalikan keadaan setelah 2 gol berhasil mereka ciptakan. Miss Hilgers tampil sebagai starter dan ditarik keluar pada menit 86. Dalam catatan SofaScore, Miss dapat rating 6,4. Almere City harus menerima kenyataan pahit terdegradasi dari Eredivisie setelah bermain imbang 1-1 melawan Fortuna Sittard di Stadion Janmar Kamis 15 Mei pada matchday ke-33 Eredivisie Belanda. Penggawa Timnas Indonesia Tom Hey dimainkan sejak menit pertama hingga pertandingan berakhir. Almere sempat membuka asa untuk bertahan di Eredivisie ketika mereka membuka keunggulan pada menit ke-14 melalui gol Junior Kadil. Namun sayang, Fortuna Sittard berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Dalam laga ini Tom Hey tampil sangat bagus dengan mendapatkan rating tertinggi dari SofaScore yaitu 7,9.